Selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih. Kita akan mengikuti ibadah ini secara onsite, mungkin yang online akan menyusul. Shalom, saya ucapkan selamat pagi. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama pada bulan Oktober ini, 2021. Kiranya hari-hari bahagia penuh dengan karya Tuhan dapat kita rasakan dalam kehidupan ini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan 4 warta lisan. Yang pertama adalah perjamuan kudus. Mari bersama keluarga di rumah kita merayakan perjamuan kudus partisipatif pada hari ini, tanggal Minggu 3 Oktober 2021 pada pukul 9 pagi. Untuk menghayati makna perjamuan kudus secara kolektif, maka sebaiknya jemaat dapat mengikuti perjamuan kudus partisipatif ini secara live streaming bersama-sama. Di luar jam ibadah live streaming, prosesi perjamuan kudus tidak dapat diakses. Mohon perhatian jemaat sekalian. Warta yang kedua, informasi purna tugas dan peneguhan penatua. Sesuai dengan tata laksana GKI bab 23 tentang pengakhiran dan penanggalan jabatan penatua pada pasal 93, Majelis Jemaat GKI Cipto dengan ini mewartakan nama-nama penatua yang akan mengakhiri masa pelayanannya setelah melayani selama 3 tahun dari 2018 hingga 2021. Penatua yang akan mengakhiri masa pelayanannya dapat dilihat di warta jemaat di halaman 3. Kebaktian purna tugas penatua akan dilaksanakan dalam kebaktian Minggu tanggal 31 Oktober 2021 pada pukul 9 pagi. Majelis Jemaat GKI Cipto beserta seluruh anggota jemaat dan simpatisan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak dan Ibu selama ini. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian peneguhan penatua periode 2021-2024. Sesuai dengan hasil persidangan Majelis Jemaat GKI Cipto pada hari Senin 20 September 2021 dengan dasar tata laksana GKI bab 20 tentang ketentuan pokok tentang jabatan penatua pasal 78 dan 80 serta bab 21 tentang proses kepenatuaan pasal 86, maka Majelis Jemaat GKI Cipto akan meneguhkan beberapa saudara kita berikut ini sebagai penatua untuk masa pelayanan 2021 sampai dengan 2024. Apabila tidak ada surat keberatan yang sah dari anggota SIDI setelah pewartaan ketiga yang ditujukan pada Majelis Jemaat GKI Cipto, maka mereka akan diteguhkan dalam kebaktian Minggu 31 Oktober 2021 pada pukul 9 pagi. Calon penatua yang akan diteguhkan dapat dilihat di warta jemaat di halaman 4. Mohon dukungan doa dari seluruh anggota jemaat. Warta lisan yang ketiga, persekutuan Kamis, kelas pendalaman Alkitab Kamis, Kepak, dengan tema terluka karena cinta. Akan dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Oktober 2021, jam 18.30. Fasilitator adalah dari tim Kepak. Akan menggunakan link Zoom yang tertera di slide berikut ini. Warta yang keempat, rumah pasturi. Puji Tuhan dengan dukungan doa dan partisipasi jemaat, pembelian rumah pasturi dapat berjalan dengan baik. Saat ini pihak notaris masih memproses balik nama kepemilikan rumah menjadi GKI Cipto. Sambil mengikuti proses tersebut, calon pendeta GKI Cipto, Penatua Agatha Karis Wibisono Putra, sudah menempati rumah pasturi tersebut. Alamat rumah pasturi tersebut di Perumahan Tiara Gria Cipto, Jalan Tiara Asi Berbah nomor 2A, Jagalan, Tegar Tirto, Berbah Sleman, 55573 DIY. Saat ini juga dilakukan proses melengkapi rumah pasturi tersebut agar lebih nyaman ditempati. Dukungan doa dari Bapak, Ibu, dan Saudara untuk proses balik nama tersebut masih kita butuhkan. Soli Deo Gloria. Demikian warta lisan pada pagi hari ini. Untuk ibadah pagi hari ini bertema keluarga yang berlimpah rahmat yang akan disampaikan dengan pembawa firman Bapak Pendeta Emeritus Van Bintan. Silakan menyampaikan hati Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam saat teduh.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Selamat pagi dan selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Salam sehat untuk semua. Ya. Dan hari ini kita dengan penuh sukacita bisa beribadah onsite terbatas, tapi juga dapat melaksanakan streaming live untuk teman-teman sesama anggota jemaat Tuhan yang di rumah. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Dan memasuki bulan Oktober ini, kita juga sekaligus mulai memasuki bulan keluarga. Karena di GKI Sinwil Jateng ini, kita merayakan bulan keluarga pada bulan Oktober. Minggu ini temanya adalah keluarga yang berlimpah rahmat. Ya, rahmat itu berarti penuh belas kasih, penuh dengan kebaikan, dan penuh dengan pengampunan. Pertanyaan kita, apakah kita sebagai keluarga dipenuhi dengan rahmat atau tidak? Berlimpah dengan rahmat atau tidak? Atau justru dipenuhi dengan berbagai pertengkaran karena tidak bisa menerima kesalahan, kekurangan, kata-kata yang mungkin menyakitkan, sikap yang mungkin menjengkelkan, baik dari pasangan kita atau dari anak-anak atau dari orang tua kita. Mari kita datang pada Tuhan sebelum kita lanjutkan ibadah ini. Kepada kami rahmat Tuhan demikian limpah. Setiap hari selalu baru, kasih setiamu mengiringi kehidupan kami. Namun kepada sesama kami, kalau kami ditanya apakah kami dipenuhi dengan rahmat yang telah dilimpahkan oleh Tuhan tersebut, kami mengaku pada pagi ini, ya Tuhan, seringkali begitu sulit untuk dapat saling mengampuni. Kami menyimpan kesalahan-kesalahan bahkan dari orang-orang yang kami kasihi sebagai keluarga kami sendiri. Apalagi kalau kami melihat kepada kesalahan orang-orang di luar keluarga kami, entah teman, entah kenalan, entah orang-orang lain yang tidak kami kenal. Ya Tuhan, ampunilah segala kesombongan kami, kekerasan hati kami. Ampunilah ketidakpedulian kami, ketidakpekaan kami terhadap sesama kami, dan khususnya kepada orang-orang yang kami kasihi di dalam keluarga kami.
Berikan kami pembaharuan oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat menyatakan rahmat dan cinta kasih bagi keluarga kami, sehingga mereka boleh merasakan kasih Allah yang menjamah kehidupan kami bersama-sama. Tolonglah kami ya Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, karena tanpa kekuatan-Mu ya Tuhan, kami sadar betapa sulit bagi kami untuk memiliki cinta kasih dan rahmat yang berlimpah dalam pengampunan. Terimalah kami dan dengarlah kiranya doa kami di dalam nama Yesus Kristus, yang bahkan telah terlebih dahulu memberikan diri untuk pengampunan dosa-dosa kami. Amin. Kesasar rumahku
Bagi kita yang dengan tulus mengaku segala dosa dan pelanggarannya, dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Salam damai bagi kita semua. Silakan memberikan salam namaste. Salam damai. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi dan kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ramanya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kawungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kawungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kawungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. 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 Haleluya, dan hatiku bersuka. Mari kita siapkan hati kita untuk sabda Tuhan. Hati kami sungguh bersuka karena Tuhan yang memberikan rahmat bagi kami. Demikian pula hati kami bersuka cita karena Tuhan menyatakan firman-Nya bagi kami. Kami menyambut firman Tuhan agar hidup kami diarahkan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kuduskanlah kami sehingga kami dapat memahami sabda Tuhan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, dan kami dapat merasakan sukacita oleh karena
firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Amin. Sabda Tuhan diambil dari ada Mazmur 8 ya.
Bacaan Injil diambil dari Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan ayat 16. Markus pasal 10 ayat 2 sampai dengan ayat 16. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Ya, saya akan mulai khotbah ini dengan sebuah klip video tentang seorang anak yang bernama Patrick Henry Hughes. Sekarang dia sudah berusia 33 tahun. Ya. Tapi anak ini dilahirkan tunanetra, kaki tangannya terlipat, sehingga akhirnya lumpuh kakinya. Sebetulnya hanya 1:100.000 bayi bisa mengalami bilateral anophthalmia. Ya. Ini
delalah kalau orang bilang ya, kena. Sehingga buta. Lalu juga yang tadi kaki tangan itu sebetulnya kemungkinannya cuma 1:200.000. Tapi bayi ini kena pterygium syndrome. Sehingga akhirnya mengalami keduanya, ya, buta sekaligus lumpuh. Mari kita saksikan bagaimana ayahnya bersikap terhadap anak ini. Ini sudah dewasa. The mail comes from across the Cerita country. tentang anaknya. Expressions of how people have been moved by this tale of a father and a son who refuses to be limited by disability, and a father who gives everything so his child may realize dreams that once seemed so far out of reach. Patrick was born with two conditions, Tapi bilateral ternyata Patrick hebat. anophthalmia, meaning born without eyes, Ya, and dia pterygium bisa syndrome, membaca which dengan severely baik. constricts the Dia flexibility and juga movement punya of his joints. There's all bakat, sorts of cases of children being born without eyes, and there's lots of cases of kids being Terutama born with musik Pterygium ternyata. syndrome, but never the two in combination. So we're all 1 in a billion, but he really is one of a kind. Veiled by disability was a profound talent, and it didn't take long before Patrick's musical abilities rose to the surface. Show Daddy how you love the piano. What a pretty boy. When I was about 9 months old, Dad took the tray off of a high chair and put it up in front of the piano. You know, many kids get up in front and they start seeing how loud they can hit the keys, but I always played with one finger, finding out where each note was. banyak bermain dengan satu jari. From the very beginning, when I would play a note, he would find that note and play it back to me, even at less than a year old. The same number of times I Ternyata played. sangat It was berbakat. just amazing to watch him learn. Dia bisa gitar, dia bisa Patrick's talents were trompet. nothing short of prodigious and extended to several other Berkembang sekali. instruments, including trumpet. But musical ability alone wasn't enough for Patrick to earn a place with the Louisville Marching Band. And so it was decided that at football halftimes, Nah. Patrick's father would take a place Akhirnya behind his diajak son. untuk jadi anggota Together, marching they band would di take Louisville. His main objective is to get me to the right spot Tapi at the dia tidak right bisa gerak, jadi harus pakai Sometimes he'll kursi be a little roda. off, and I'll Yeah, notice dia that a lumpuh. lot because he'll push me a little faster. And when he does that, I realize, hey, must have done something wrong, so we got to hurry up and Apa get yang to the right dilakukan? spot. Ayahnya yang bantu. During basketball season, Marching Patrick band Sr. di atas accompanies his kursi son to roda. Freedom Hall. Ayahnya yang After harus those games, he'll leave for his bekerja post keras at ikut UPS, di where he dalam works the marching band overnight itu. shift. He'll arrive home in Padahal dia time for sangat 3 sibuk. hours of sleep before waking up to tend to Patrick again. It's an arduous routine, but it's made all the difference in Patrick Henry's life. I guess I wouldn't be human if I didn't have days where I said, man, I'm just tired. I wish I didn't have to work tonight, or I wish I didn't have to go to school today. But it doesn't take long for me to erase that thought with, wow, you know, I'm fortunate that I get to spend the day with my son. I get to watch Ayahnya him excel bekerja in pada class. waktu malam I love being in the marching band. di So there's really kurir paket no dan time surat for me to feel swasta. sorry for myself. It's all good. And so this story continues to inspire people across America. Some affected by the lengths a Itulah father will ayahnya go for ikut his son. Others may be moved by the musical heights Patrick terus has reached despite mendorong disabilities that kursi could have roda crushed his anaknya. spirits years ago. It Ikut di doesn't tengah-tengah matter marching band. what kind of disabilities you have, what kind of complaints or problems you might have throughout your life. Apapun Who keterbatasan cares? Big Anda, deal. problem I've Anda, always been taught that I could do anything Anda that I set my mind to, and I've carried that tidak with me harus throughout my entire life. menyerah, ya. I knew I could do it. Being with Patrick and watching somebody move to tears by his story or his music, any father's proud to see their children be successful and see their children, touch people. So I'm living a dream. I really am. I couldn't be happier. Satu hal yang tidak mudah, bukan? Kita salut dengan ayahnya yang memberikan waktu dan penuh kasih sayang
untuk keluarganya, anaknya. Tolong ya. Hari ini kita diperhadapkan kepada perjamuan kudus. Ini merupakan satu perayaan bersama yang penuh dengan sukacita. Ya. Karena Bapa kita yang penuh kasih sayang, melebihi Bapak dunia ini yang seperti ayahnya Patrick Hughes tadi sekalipun. Ya. Bapa yang memberikan Yesus Kristus bagi kita dengan penuh kerelaan turun lebih rendah dari para malaikat. Kalau kita membaca bacaan duanya, leksionari hari ini, menjelaskan tentang Kristus yang turun menjadi manusia, lebih rendah dari para malaikat. Dan semuanya itu adalah bentuk kasih sayang Allah, keramahan, rahmat, dan cinta kasih Allah bagi kita semua. Apa artinya bagi kita ketika kita memasuki bulan keluarga dan hari ini kita menggumuli tema keluarga yang penuh rahmat? Apakah kita sebagai keluarga juga memberikan cinta kasih kita yang berlimpah? Bagaimana bentuknya? Nah, inilah yang barangkali menjadi pergumulan kita bersama. Hari ini digambarkan Yesus memberkati anak-anak. Pada waktu orang-orang datang membawa anak-anak, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus memberkati. Kalau kita pergi ke rumah orang yang berduka cita, keluarga yang sedang mengalami duka tersebut, kita pasti mungkin akan memeluk ketika masih bisa memeluk. Sekarang ini sudah makin sulit memeluk. Ya. Dan kita menyatakan empati kita, turut berbelasungkawa kita, bela rasa kita. Tapi apakah kita juga menyatakan ikut berbela rasa dengan anak-anaknya? Biasanya kita tidak terlalu peduli dengan anak-anak mereka, bukan? Ya. Kita menyatakan duka cita kita kepada ayah ibunya. Tapi apakah kita memeluk anak-anaknya juga seperti kita memeluk orang tuanya? Ya, apakah kita juga memberikan bela rasa kita terhadap anak-anak? Ya, kita maklum, karena memang kita seringkali ada di tengah-tengah masyarakat yang biasanya memang tidak memberikan perhatian yang seperti itu kepada anak-anak. Termasuk masyarakat di mana zaman Yesus hidup itu sangat tidak memberikan perhatian kepada anak-anak. Dalam tradisi Yahudi, anak-anak tidak dihargai dan murid-murid Yesus pun memarahi orang-orang waktu membawa anak-anak. Ya, cuma ganggu ini. Ya. Dan Yesus menunjukkan bahwa bukan saja anak-anak penting, layak untuk disambut, dihargai, dan diberi waktu, tetapi bahkan mengatakan kerajaan Allah
adalah milik mereka yang seperti anak-anak. Ya. Orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi bukan saja memberikan perhatiannya, menyambut, memberkati, tapi juga mengingatkan dengan sangat tegas. Hati-hati ya. Ini anak-anak ini justru yang seperti anak-anak inilah empunya kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, itu sudah pernah dijelaskan kepada para murid. Kalau Anda perhatikan Markus 9 ayat 37, jadi pasal sebelumnya, itu dijelaskan kamu harus menyambut orang-orang kecil, mereka yang sederhana, mereka yang penuh dengan kelemahan, seperti menyambut ini anak-anak ini, karena dia ambil seorang anak untuk menjadi model di tengah-tengah para murid, dan mereka yang menyambut seperti anak ini, ya, menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut yang mengutus aku. Jadi ini sudah diajarkan sebelumnya kepada para murid, tapi sekarang diulang lagi. Rupanya memang kita cenderung lupa ya. Para murid cenderung untuk tidak ingat bahwa anak-anak memang harus diberi tempat sedemikian rupa. Maka Yesus kemudian memeluk anak-anak itu, meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati. Perhatikan, di dalam cerita Alkitab Yesus memeluk dan memberkati itu tidak pernah muncul kecuali terhadap anak-anak. Perhatikan ya, justru tidak ada murid-murid yang dipeluk, diberkati dalam cerita Injil itu begitu rupa. Tapi anak-anak dipeluk oleh Yesus, diberkati. Maka pertanyaan kita, apakah kita dengan sungguh-sungguh memberikan secara konkret waktu kita, berkat kita bagi anak-anak? Nah, mari kita saksikan bagaimana sih sikap anak-anak kita yang diharapkan oleh anak-anak kita di dalam kehidupan mereka. Ya, dalam bentuk apa sebetulnya kita bisa memberkati anak-anak kita? Silahkan video klipnya.他只要有的玩就可以开心。飞机，开心快乐的童年。一个小礼物，他也可能就满足自己自由生长的一种空间。连衣裙吧，还是父母亲的陪伴吧。这个好像没有太多的交流过。这么多东西，那是。爸爸，手机有电话了。哦。喂。哦，今天是吧？我们今天要那个的，今天要出去郊游的。那我今天准备带孩子出去的。我知道了，行，好的好的，我会处理的。你坐着啊，坐着等爸爸一下啊。怎么？啊，工作上的事情要没弄好。我们今天就不带你们出去玩了，好不好？好啊。好的。好不好？好吧。好，拜拜。拜拜。听话，好宝宝，好吧。拜。
爸爸的是一个打错的，爸爸走了我就换一个。爸爸不陪我玩，因为爸爸比较都没陪我太久。我们全家人一起去玩最开心。我想去找他们。这么快就有点崩溃的小状态，真的没想到，就因为我们平时工作太忙了，忽略了女儿最基本的需要。只想冲过去，立马抱住她。觉得就是尽量抽出更多的时间做他喜欢做的、感兴趣的。其实应该花更多的时间去陪他玩了。我们不陪着他玩，我觉得会很遗憾的。我们应该两个人改变一下，可能今天什么事情不做，我们大家一起主要是陪着他，多听听他说话，陪他玩。自己觉得会花更多的时间去陪伴他，让他有一个更好的童年。爸爸多陪我一会儿好吗？Berapa banyak waktu yang kita berikan adalah menunjukkan betapa limpah rahmat Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak kita membutuhkan itu semua. Apakah kita dengan sungguh-sungguh menyediakan waktu bagi anak-anak kita dengan sebaik-baiknya? Yang kedua adalah pengampunan. Ya, saya ingin mengutip Paus Fransiskus. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak mempunyai orang tua yang sempurna. Ya, kita juga tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita juga tidak punya anak yang sempurna. Jadi setiap anggota keluarga itu punya keterbatasan, kelemahan masing-masing. Maka Paus Fransiskus mengingatkan, kita harus betul-betul bersedia untuk mengampuni kekurangan, kekeliruan, kelemahan dari sesama anggota keluarga kita. Kadang kita saling mengeluh satu dengan yang lain. Kita saling membuat kecewa. Dan keluarga kita tidak akan menjadi sehat kecuali kita mempraktekkan pengampunan itu. Dan Paus Fransiskus juga mengatakan, pengampunan itu penting bagi kesehatan emosional kita, ya, ketahanan jiwa kita, resiliensi dalam kehidupan kita, keuletan kita, dan spiritualitas jiwa kita. Tanpa pengampunan, keluarga akan jadi arena konflik, penuh dengan luka, ya, tanpa penyembuhan. Sehingga akhirnya makin lama makin kumulatif, dan seperti tekanan yang makin besar di dalam sebuah ban, lama-lama meledak. Kalau sudah meledak, ya situasi keluarga bisa morat-marit tidak karuan. Ya. Tanpa pengampunan keluarga jadi sakit, tidak akan ada kedamaian jiwa, dan tidak bisa bersatu dengan Tuhan juga. Wong hati penuh dengan luka satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita diajak untuk memberikan pengampunan. Nah, dalam Markus 10 ini, isunya justru masalah
suami istri dan masalah perceraian digambarkan. Dan orang Yahudi, para orang Farisi, imam-imam itu datang mencoba Yesus. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Ini pertanyaan jebakan. Karena ada hukum Yahudinya. Yang satu golongan Hillel mengatakan bebas. Istri itu kalau keliru apa saja mau diceraikan boleh. Gampang banget menceraikan istri. Karena salah masak, tidak enak, boleh diceraikan. Pokoknya tidak menyenangkan, tidak senonoh. Dianggap itu, tidak senonoh itu tidak menyenangkan apa saja. Kurang sopan, kurang hormat terhadap orang tua, boleh diceraikan. Ya. Suka bawel, suka misalnya ngomel-ngomel, menyinggung perasaan di depan teman yang lain, oh silakan diceraikan, tidak apa-apa. Itu ada kelompok yang seperti itu. Tapi ada kelompok yang tidak boleh sama sekali menceraikan, kelompok Simei. Jadi dua kelompok ini, dua aliran yang berbeda dalam Yudaisme, orang-orang Yahudi. Dan mereka datang itu mencoba Yesus. Yesus jawab, boleh, ya akan keliru di hadapan satu kelompok. Yesus menjawab, tidak boleh, ya akan geger dengan yang kelompok lainnya. Ya, serba salah sebetulnya. Ketika mereka bertanya seperti itu, jawab Yesus, apa perintah Musa kepada kamu? Loh, ya. Jadi dikembalikan kepada basicnya. Firman Tuhan bagaimana? Perintah Musa. Bukan hukum agama yang sudah menjadi doktrin di kalangan mereka. Tapi jawab mereka juga ngeles. Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Yesus berkata, justru karena ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Jadi gambaran dari Markus 10 ayat 5 ini, Yesus ingin mengatakan, itu jangan lihat hukum agamanya, tapi lihat sebetulnya bagaimana. Perceraian itu munculnya dari ketegaran hati. Baik dari pihak yang tetap ngotot untuk berzina dengan pilnya atau willnya, maupun dari pihak yang tetap ngotot untuk tidak bisa mengampuni kesalahan itu. Nah gimana? Dia sudah menyakiti hati begitu rupa, tidak cerai. Jadi ini dua pihak akan tetap saling begitu rupa mengusahakan cerai karena memang ketegaran hati. Saya tidak bisa menjelaskan dengan detail karena keterbatasan, tapi bagaimanapun perceraian itu proses yang sangat sulit. Ya. Ada yang datang, seringkali ya Mbak Tuhan mengatakan, lah kok tunggu terlalu lama gimana? Seharusnya sudah cerai dari dulu. Nah Anda kaget ya kalau ada Mbak Tuhan yang mungkin begitu. Tapi harap maklum, lah setiap hari istrinya dipukuli sampai rahang lepas, ini mata sudah hampir keluar begitu rupa. Sampai tidak karu-karuan mukanya, tiap hari. Lah kok tidak cerai dari dulu kalau ketemunya suami yang model begitu? Kan bahaya untuk jiwanya juga kan ya, nyawa bisa hilang loh. Kalau sedang ngamuk seperti itu. Lah gimana, kan tidak boleh cerai. Loh, lah mau dipukuli kok tidak boleh cerai. Jadi itu kasus yang bisa saja orang datang konseling hanya dalam waktu 1 hari atau 2 hari sudah cerai, bisa terjadi. Tapi sebaliknya, ada yang
minta untuk konseling begitu rupa sampai 10 tahun, 15 tahun juga enggak cerai-cerai. Karena memang bisakah mengampuni? Wah, enggak bisa, tapi sebetulnya suaminya sudah misalnya mencoba untuk ayolah. Wah, enggak bisa, aku tetap sakit hatiku gitu. Proses itu bisa sampai begitu lama. Jadi sekali lagi, perceraian seringkali muncul karena ketegaran hati. Oh, dia ini sudah bolak-balik, oh Pak, gimana saya bisa maafkan misalnya. Ya. Seringkali itulah yang menjadi sikap dari orang-orang yang menghadapi situasi yang sulit ini. Ketegaran hati, baik dari pihak yang satu maupun pihak pasangannya yang lain. Maka sebetulnya yang dibutuhkan adalah pengampunan dan kesediaan untuk bertobat. Itu pun nanti pasti akan diperdebatkan. Mana dulu? Kalau tidak mau bertobat dulu, bagaimana aku bisa mengampuni? Tapi bagaimana bisa mengampuni? Bagaimana bisa bertobat kalau tidak diampuni? Doa Bapa kami mengatakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi butuh sikap mengampuni lebih dulu. Nah, kok enak benar dia tidak mau bertobat? Sulit ya, Bapak Ibu. Bagaimanapun itulah situasi dilematis yang terjadi. Tapi jelas dalam keluarga yang penuh dengan ketidaksempurnaan kita masing-masing, kegagalan kita masing-masing, problem kita masing-masing, apapun problemnya. Ada yang bukan hanya karena perselingkuhan, tapi bisa juga sikap istrinya begitu royal, begitu foya-foya, begitu boros dengan duitnya, sampai akhirnya suaminya tidak tahan lagi. Saya ini hanya seperti budak, cari duit untuk dia. Ngapain saya harus mempertahankan? Lebih baik pisah dengan perempuan ini. Ada yang seperti itu. Ya, bukan masalah perselingkuhan dan sebagainya. Tapi ada juga yang karena sikapnya terhadap orang tua sangat tidak sopan, tidak hormat. Padahal dia merasa, oh saya ini cari duit begitu rupa ya untuk keluarga lah kok. Bagaimana sikapnya dia terhadap orang tua saya, dan akhirnya cerai aja. Macam-macam penyebabnya. Tapi bisakah kita memberikan pengampunan? Saya ingin cerita tentang seorang ibu yang juara tangan di Pecinan. Ibu ini menikah dan kemudian suaminya yang seorang sopir bekerja mengangkut barang-barang dengan truknya ke desa, nanti dari desa bawa barang-barang ke kota. Anak satu lahir, masih baik situasinya, tapi kemudian setelah anak yang kedua, dia mulai kenalan dengan seorang gadis di desa. Ya, klasik ya. Kalau sudah kenalan begitu mulai punya mbok nom. You know? Toh begitu masih bisa lahir anak ketiga. Berita mulai tidak sedap, sudah mulai terdengar, sudah mulai banyak gegeran. Tapi toh lahir lagi anak keempat. Ya. Wah, sudah mulai piring terbang. Wah, macam-macam gegeran ya. Tetap lahir anak kelima.
perempuan semua. Nah, pada puncaknya si ibu tidak bisa lagi mentolerir suaminya itu, udah sana, tidak usah pulang. Sana di tempat Mbok Nomo. Udah, si suami juga dengan apa? Ya sudah, tinggalkan istrinya, pindah ke desa. Si ibu terpaksa harus menghidupi anak-anaknya, 5 orang ini dengan jual rantangan di pecinan. Bawa 2 tas besar, begitu rupa. Macam-macam dia jual, dan orang-orang pecinan juga karena tahu riwayat yang tragis, menyedihkan, banyak yang bantu ibu ini. Sehingga dia bisa membiayai kehidupan anak-anak. Dan lebih dari 20 tahun. Sampai anak-anak besar semua, satu persatu mulai menikah, membangun rumah tangga sendiri-sendiri. Setelah semua anak-anak sudah dewasa, sudah mandiri, datanglah kabar dari desa. Saya mau kembali kepada kamu mau terima aku enggak? Ini ada ibu-ibu ditanya begitu, kira-kira mau enggak ya? Terima kembali? Megah ya? Kok enak timen gitu ya? Betul enggak? Ternyata sekarang sakit parah. Ditinggal lari oleh Mbok Nomnya. Mbok Nomnya kawin lagi dengan pria lain. Ya tidak dihapusi, wong sudah 20 tahun lebih kok, sudah hampir 25, sekitar 25 tahunan sudah tidak pernah ya urusan. Tapi kemudian sudah mungkin tidak bisa apa-apa, ya tinggal pergi, kawin lagi dengan laki-laki lain. Nah ini menderita sakit gini rupa, mau kembali kepada istri semula. Kalau jenengan yang jadi istrinya yang tua, terima enggak? Terima. Wah hebat ini Bu Aida. Yang lain akan ragu-ragu ya. Ibu ini mengumpulkan anaknya. Gimana? Mau diterima lagi enggak? Anak-anaknya terserah ibulah. Kami sudah tidak pernah memikirkan tentang bapak. Lalu si ibu akhirnya berpikir, ya sudah, bagaimanapun dia adalah suamiku. Sampai sekarang kan belum cerai. Bagaimanapun dia tetap suamiku. Aku akan mengampuni dan menerima dia kembali. Akhirnya dia terima. Dirawat sampai sembuh, diinjili, karena si ibu sekarang sudah jadi Kristen. Ya, sampai akhirnya bertobat. Jadi sehat. Dan masih sempat kira-kira 6 tahun tinggal bersama, dari sejak suaminya usia 66 sampai 72 dipanggil Tuhan. Dan begitulah kisahnya. Tentu tidak mudah untuk melakukan hal yang seperti itu. Ya. Dan saya tahu cerita ini sebuah cerita yang benar-benar terjadi. Karena si ibu dan si bapak itu adalah mertua saya. Saya menantu dari anak pertama. Ya. Dalam keluarga yang sangat mengalami kesulitan begitu rupa. Tapi pengampunan itu tetap diberikan. Akhir hidup yang akhirnya di dalam damai karena ada pengampunan. Diterima kembali. Nah Bapak Ibu, tidak ada keluarga yang sempurna.
Tapi rahmat Kristus merangkul kita untuk dapat memberikan pengampunan dan rahmat Tuhan itu bagi orang-orang yang kita kasih. Tema hari ini, keluarga yang berlimpah rahmat, merupakan pengubahan sedikit dari tema di Dian Penuntun yang sebetulnya temanya adalah keluarga yang dilimpahi rahmat. Kita memang dilimpahi rahmat oleh Tuhan, tapi tidak titik di situ. Yang dikehendaki kita bukan saja merasakan syukur karena dilimpahi rahmat Tuhan yang telah memberikan Kristus, bahkan rela turun lebih rendah dari malaikat, mati bagi kita demi menebus dosa kita. Tapi kita diminta juga untuk berlimpah dalam rahmat Tuhan dalam hidup kita bagi sesama kita, bagi keluarga kita khususnya, sehingga pengampunan dan mampu memberikan rahmat itu dalam bentuk yang konkret, nyata, dirasakan oleh anak-anak kita dengan family time yang sungguh meaningful. Hari ini perjamuan kudus mengajak kita untuk melihat, sudahkah rahmat Tuhan itu melimpah? Bukan hanya kita terima, tapi juga kita rasakan dalam kehidupan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Amin. Umat kekasih Tuhan, bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Maaf. Terima kasih untuk sabdamu Tuhan. Biarlah kami juga makin menyatakan rahmat Tuhan itu dalam hidup kami, khususnya dalam hidup berkeluarga. Saat ini kami berdoa untuk jemaat Tuhan, baik yang lansia, khususnya yang sedang sakit. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan, maupun mereka yang dalam proses pemulihan, ialah kehidupan mereka boleh makin bersyukur dan melakukan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Juga kami doakan saudara kami yang terdampak kehidupan ekonominya atau mengalami kesulitan pekerjaan. Tuhan, Engkau yang kiranya akan memberikan kekuatan, keuletan, memberikan kreativitas, memberikan kebangkitan, sehingga mereka tidak terus terpuruk, tidak terus merasa jalan buntu,
tapi mereka boleh melihat tangan Tuhan yang membukakan pintu-pintu berkat, kesempatan, pertolongan dari Tuhan. Dan mereka boleh berjuang bersama dengan rahmat Tuhan. Kami juga mendoakan untuk upaya vaksinasi massal yang terus dilaksanakan. Kiranya Tuhan akan memberkati sehingga bangsa ini boleh jauh lebih siap dalam menghadapi dan menanggulangi COVID-19. Tuhan berkati semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah di dalam hal ini. Kami juga mendoakan untuk proses pembangunan dan penggalangan dana GKI Adi Sucipto. Kiranya Tuhan berkenan membukakan pintu-pintu berkat sehingga pembangunan ini akan dapat terus dilaksanakan dengan baik dan dapat terlaksana dengan pertolongan Tuhan. Kami mendoakan untuk persiapan penabisan dari Penatua Agatha Charis. Kiranya Tuhan menolong sehingga penabisan nanti akan dapat dilaksanakan dengan lancar di dalam rahmat Tuhan. Saat ini kami berdoa juga untuk yang sakit. Ibunda dari Ibu Tutik, Oma Karolin, Papa dari Ibu Desi, Papa dari Ibu Mimi, Oma Lili, Pak Ildrem, juga Kak Tessa, serta Papa dari Pak Aan. Kami mohon Tuhan jamahan tangan-Mu memulihkan kehidupan mereka, menguatkan hati mereka untuk terus hanya berharap kepada-Mu dan memberikan sukacita oleh karena Tuhan yang memelihara dan memberikan penghiburan. Kami doakan juga mereka yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dari Catherine Tana Tania, Bapak Bima Tatas Mahisa, anak Chris Mary, Ibu Inge Wijaya, dan Ibu Ari Aryuni. Rahmat Tuhan kiranya terus dilimpahkan dalam hidup mereka dan mereka makin bertambah usia, makin setia di dalam mengiring Yesus, mereka makin bertumbuh dalam hikmat dan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami mendoakan juga yang berulang tahun pernikahan, Bapak Yusak Sunaryo dan Ibu Linawati Sunaryo, biarlah pernikahan mereka makin berlimpah di dalam rahmat Tuhan, makin menjadi berkat bagi sesama. Sehingga banyak orang akan merasakan betapa Tuhan menyatakan segala kebaikan Tuhan bagi kami semua. Terpujilah Tuhan. Kami pasrahkan hidup kami memasuki kehidupan kami sehari-hari dalam minggu kerja yang baru. Kiranya Tuhan menguatkan dan menolong kami untuk terus menjadi keluarga yang menjadi kesaksian yang baik, menjadi berkat, dan menyatakan limpah rahmat dan kasih Tuhan bagi sesama kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini yang didasari dari Mazmur 4 ayat 6 yang akan kita baca bersama-sama. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita masuk ke dalam doa. Persembahan sudah kita kumpulkan tadinya di depan, kita masuk dalam doa persembahan.
Bapa, terima kasih Kau telah memberikan kami kesempatan kembali untuk bersama-sama mengumpulkan persembahan pada hari ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa karunia-Mu untuk kami, sehingga kami bisa merasakan keindahan bersama-Mu, dan kami bisa memberikan apa yang telah Kau berikan pada kami untuk kerajaan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, biarlah persembahan ini bisa dikelola oleh anak-anak-Mu, sehingga menjadikan persembahan yang berguna untuk perkembangan kerajaan-Mu, untuk masyarakat sekitar gereja ini, dan untuk gereja-Mu yang ada di sini. Biarlah mereka anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini, Kau beri kekuatan sehingga bisa mengelolanya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Duduk kembali. Saat ini kita bersama-sama akan merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang telah menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada perjamuan ini, anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus.
belajar dari ucapan Yesus yang berujar, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Jadi mari kita mengajak anak-anak kita juga untuk menerima anugerah Tuhan ini. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi saudara-saudara dan anak-anak yang telah dibaptis dan tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Dengan penuh sukacita, kita juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami pada saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan memeriksa kesiapan diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah dan sesama kita? Dalam ketidaksempurnaan kita, jika kita sungguh bertobat, Allah berkenan menyucikan kita dari segala dosa kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita berdoa syukur. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh mendengar tentang rahmat Tuhan yang demikian besar. Baik bagi diri kami maupun bagi seluruh anggota keluarga kami dan semua orang di sekitar kami. Hari ini kami bersama-sama merayakan perjamuan kudus sedunia. Ialah kiranya rahmat Allah yang demikian besar memperbaharui hidup kami, sehingga kami juga makin berlimpah di dalam rahmat Tuhan itu bagi sesama kami. Kami sungguh mengucap syukur kepada Allah Bapa yang penuh rahmat dan memelihara kehidupan di dunia ini. Kami juga memuliakan Yesus Kristus yang telah mempersembahkan hidupnya untuk menebus kehidupan kami dan memberikan hidup yang baru bagi kami semua. Kami memuliakan juga Roh Kudus yang senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami. Dengan setia memulihkan segenap alam semesta bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Kristus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ambillah.
di rumah, sambil kamu menerima roti dan anggur dari orang tuamu, rasakanlah anugerah Tuhan untuk keselamatan hidupmu. Karena roti melambangkan tubuh Kristus dan anggur melambangkan darah Kristus yang telah tercurah untuk keselamatan kita di kayu salib. Jangan langsung dimakan, kita tunggu dulu bersama-sama. Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh dan jadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Makanlah sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita makan bersama-sama. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mari kita bersama-sama naikkan syukur kita dengan Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 13 dengan, kalau bisa berbalas-balasan, bisa ditampilkan? Nggak bisa, oke saya bacakan ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. School.
kita bersatu dengan Kristus melalui tubuh dan darah-Nya yang kita nikmati dalam persekutuan bersama pagi ini. Kembalilah Engkau ke tengah dunia. Bawalah rahmat Tuhan dalam hidupmu. Berikanlah dengan limpah kepada keluargamu dan kepada semua orang di sekitarmu, teman-temanmu, sahabatmu di dalam pekerjaan, dalam pergaulan di tengah-tengah kampungmu, dan biarlah cinta kasih Tuhan dapat dinikmati oleh sesamamu melalui engkau. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Emeritus Van Binton untuk firman-Nya, dan terima kasih juga kepada saudara-saudara yang sudah membantu untuk ibadah pada hari ini. Ibadah pada pagi ini telah selesai. Terima kasih. Mengangkat tangan mengandalkanmu.
bersatu dalam kasih.